Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya kuliah kita di pemrograman komputer 2 ya. Yang mana mungkin minggu lalu maaf ya saya tidak bisa hadir ya. Nanti mungkin kita bisa diskusikan ya untuk kuliah pengganti ya. Nah, nanti sebelum pelaksanaan UTS ya, agar genap ya, ada agar lengkap ya 7 pertemuan. Baik, pada kesempatan kali ini saya share screen. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ya 2 hal ya. Yang pertama visibility modifiers dan nanti fungsi setter dan getter ya. Baik, yang pertama ya. Jadi visibility modifier itu dapat digunakan untuk menentukan visibilitas sebuah kelas beserta anggotanya. Jadi kita dapat menggunakan visibility modifier public untuk sebuah kelas, method, ataupun data agar item tersebut dapat diakses dari kelas yang lain. Kemudian selain public, Java juga menyediakan private dan protected ya. Dengan menggunakan modifier privat, maka method dan data hanya bisa diakses dari kelas yang sama. Nah, ini adalah salah satu keunggulan ya dari pemrograman Java, yang mana kita bisa mengatur ya mana yang bisa diakses ya, mana yang bisa diakses oleh kelas tertentu dan mana yang tidak bisa diakses ya. Nah, ini contoh sederhananya. Misalkan dalam satu package ya, jadi satu package itu terdiri atas beberapa kelas ya. Nah, ini kebetulan package-nya sama ya, P1, sedangkan yang blok yang ketiga ini package-nya berbeda ya, package 2. Nah, maka di package 1 ya, P1 ada sebuah kelas ya, namanya C1 ya, misalkan seperti itu ya. Kemudian di sini dideklarasikan variabel ya, integer x ya, itu sebagai public ya. Kemudian integer y ya, ini integer juga ya, x dan y ya, atau x dan y ya. Kemudian ada yang z ya. Nah, z ini diset sebagai privat ya. Jadi hanya akan bisa diakses dalam kelas C1. Nah, kemudian ini adalah metodenya. Ya. Jadi metodenya public void M1. Nah, ini void M2. Ya. Kemudian privat void M3. Jadi ada 3 metode ya. M1, M2, dan M3. Kemudian ada kelas yang lain, ya, kelas C2, ya. Dia mendefinisikan sebuah metode, ya. Sebuah metode. Kemudian di dalam metode itu akan membuat objek ya, dengan menggunakan panduan atau dengan menggunakan template ya, kelas C1 ya, yang ada di file ini. Nah, ini di 2 file yang berbeda ya. Ini filenya C1 Java, yang ini C2 Java misalnya ya. Dan ini C3 Java. Nah, maka kemudian setelah objek C1 ini dibuat ya dengan menggunakan template ya, kelas C1 ya, maka C1 .x ya, nilai dari C1.x ini dapat diakses dari kelas C2 ya. Nah, misalkan kita ingin
menampilkan ya sistem out println misalkan C1X ya, atau ingin menambahkan nilainya ya C1.y ya, ditambah 10 misalkan. Nah, di kelas C2 ini ya objek C1 dan field-nya ya X dan Y itu bisa diakses ya. Karena apa? Karena kelas C1 mendeklarasikan atau mendefinisikan X itu sebagai public ya. Kemudian Y juga ikut defaultnya walaupun tidak kita state akan mengikut sebagai public ya kelasnya ya. Jadi ini bisa dibaca. Nah, kemudian sampai di field Z ya, data Z-nya C1Z. Nah, ini tidak bisa diakses di sini ya. Karena apa? Karena Z itu dinyatakan sebagai privat ya. Nah, jadi privat, dia terproteksi, dia tersembunyi di kelas C1. Ya. Maka kelas C2 ya ini yang berada di file yang berbeda ya. Ini misalkan file C1 Java, ini C2 Java, tidak akan bisa mengakses data C1.z ya, karena di sini dideklarasikan sebagai privat. Nah, kemudian bagaimana dengan metode ya? Nah, di sini di kelas C1 itu ada 3 metode ya, M1, M2 dan M3. Maka M1, metode M1 dan M2 ya yang merupakan metode ya dari objek C1 ya, itu bisa kita jalankan. Jadi can invoke ya. Jadi kita bisa menjalankan metode 1 maupun metode 2 ya. Namun kita tidak bisa menjalankan metode 3 ya, M3. Karena apa? Karena M3 di sini kita set sebagai privat ya. Jadi tidak bisa dijalankan. Nah, kemudian di sini ya kita lihat Y dan M2 ya masih bisa dipanggil ya dari kelas C2 ya. Karena apa ya? Padahal di sini tidak dideklarasikan ya public ataupun privat ya untuk yang Y dan M2 ya untuk field data dan field method ya. Karena apa? Karena C1 dan C2 itu masih dalam satu package ya. Jadi dalam satu folder ya kalau dilihat cara penyimpanannya. Jadi P1 ini package-nya P1 ya, berarti ini dalam folder P1 itu ada 2 file ya, file kelas ya. Jadi C1.java dan C2.java ya. Jadi walaupun di sini tidak dideklarasikan sebagai public ya, tidak deklarasikan public maupun privat ya. Maka ini asumsinya kalau dia masih dalam satu package yang sama atau masih dalam satu folder yang sama, maka yang tidak dideklarasikan public atau privat itu dianggap sebagai public ya dalam satu package yang sama ya. Nah, bagaimana kalau package-nya berbeda ya? Ini package P2 ya. Jadi kalau dalam susunan penyimpanan file class ini sudah di folder yang berbeda ya. Jadi ini katakanlah ini ada 2 folder ya. P1 dan P2 ya. Maka dalam folder P1 itu ada 2 file ya, C1.java dan C2.java ya. Kemudian di folder P2 itu hanya ada 1 file ya, C3.java ya. Nah, maka di kelas C3 yang berada di package yang berbeda ya. Misalkan kita deklarasikan ya, sebuah metode ya. Kemudian kita buat objeknya ya dengan menggunakan template ya, kelas C1 ya, dengan menggunakan template ini ya, C1. Maka objek C1X ya, itu bisa diakses ya, karena memang telah dideklarasikan sebagai public ya, sifatnya public ya.
visibility modifier-nya public ya. Nah, namun untuk C1.y dan C1.z ya, itu tidak bisa diakses ya. Karena apa? Ya, kalau C1.z-nya wajar ya karena dia privat ya. Nah, namun C1.w-nya tidak bisa ya. Karena apa? Karena dia berada di package yang berbeda. Ya, jadi ini package P2 yang tempat dari kelas C1 itu ada di package ke-1. Nah, kemudian demikian juga untuk metodenya ya. M1, M2 dan M3 ya. Nah, untuk yang M1 itu bisa diakses ya, bisa dibaca ya. Karena apa? Karena dia masih karena sejak awal mula ya M1 ya, metode M1 itu dideklarasikan sebagai public ya. Di sini dideklarasikan sebagai public ya. Nah, kemudian M2 itu tidak ada deklarasinya ya. Tidak ada deklarasinya apakah privat ataupun public ya. Tidak ada visibility modifier-nya, tidak ada tidak ditetapkan ya public atau privat ya. Nah, karena ini sudah berbeda package ya, maka diasumsikan dia privat ya. Jadi diasumsikan privat sehingga tidak bisa diakses ya. Nah, kemudian yang M3, nah M3 itu memang dia tidak bisa diakses ya karena sudah dideklarasikan sebagai privat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya. Jadi bedanya antara public dan privat. Ya. Nah, kemudian objek privat ya bisa diakses dari kelas yang sama atau dari package yang sama ya. Jadi ini misalkan public class C ya, privat boolean X ya, dan public static void main string ya, dibuat objek C ya, C kecil ya dengan menggunakan template kelas ini ya. Kemudian ditampilkan ya sistem out println CX ya. Nah, ini X-nya apa ya. Kemudian sistem out println C convert ya. Convert maksudnya di-convert ke dalam bentuk angka ya, dalam bentuk angka ya. Nah, kemudian ini akan memanggil metodenya ini ya. Metodenya convert ya, nilai X-nya ya. Nah, ini kalau X-nya X-nya true ya, maka nilainya 1 ya. Kalau X-nya false, maka nilainya -1 ya. Jadi ini kan if ya. Jadi if X ya, sama dengan sama dengan true ya, maka berikan ya return nilai 1 ya. Ya. Kemudian jika jika false ya, maka berikan nilai -1 ya. Nah, kemudian ini ada kelas yang lain ya di file yang berbeda ya, namanya kelas test ya. Ini main metodenya. Kemudian ini membuat objek ya C ya, objek C dibuat. Kemudian sistem out println CX ya, sama seperti ini. Kemudian C convert. Nah, ini tidak bisa dijalankan ya. Karena apa? Karena baik di field data X ini privat ya. Kemudian di untuk metodenya juga privat ya. Sehingga ini tidak bisa dijalankan ya. Mungkin saya beri contohnya. Nah, ini yang tesnya ya. Ini dalam satu package yang sama. Ya. Kita coba jalankan mainnya.
Nah, ini hasilnya apa? False ya. Hasilnya false ya. Karena apa? Nah, ini karena dia manggil di sini kelas ya, kelas C ya, atau C ya, kelas C ya. C dibuat dengan apa? Mengacu pada kelas C, dan kemudian kita lihat C-nya apa. Nah, di sini apa? Public ya. Nah, ini coba kita apa? Sesuaikan dengan yang ini ya. Ini privat dan privat, kita coba. Nah, seperti ini. Kita save, kemudian kita jalankan tesnya. Kita coba jalankan. Ini ada error ya. Jadi X-nya tidak bisa diakses ya, karena dia apa privat ya. Jadi tidak bisa diakses oleh kelas tes ya. Ya. Jadi walaupun kita kita bisa buat kelasnya ya C karena apa public ya. Jadi tapi saat mengisi nilai X-nya tidak bisa ya. Maka kita buka aja di sini ya. Kita jalankan yang tes. Nah, ini keluar hasilnya ya. False. Kenapa false? Karena kalau boolean untuk nilai inisial ya, nilai default awalnya adalah false. Kita jalankan lagi. Nah, ini adalah false ya, nilai awal boolean false. Karena kalau kita coba modifikasi di sini supaya tidak ikut ke nilai default ya. Kita isi dengan true. Kita save ya di kelas C ya, C. Yang kita jalankan ini kelas tes yang memanggil kelas C tadi ya, kita jalankan. Nah, maka nilainya akan jadi true ya. Karena inisialisasi kita di sini kita beri nilai true. Ya. Nah, sekarang coba kita convert ya, kita gunakan metode yang dimiliki oleh kelas C ya. Kita gunakan metode ini terlihat ya kode programnya. Kelihatan, Pak. Oke. C convert ya. C convert. Nah, kita jalankan. Nah, ini ada apa? Convert privat ya. Di kelas asalnya ya, convert privat sehingga tidak bisa diakses ini. Nah, maka harus kita ubah ya. Jadi harus kita ubah agar dia jadi public. Saya copy aja. Nah, ini privatnya saya ganti public. Nah, ini garis merahnya tadi apa? Hilang ya. Jadi bisa tampilkan.
Ya, kalau tadi ada garis apa garis merah tadi ya, salah ya karena ini masih privat ya. Nah, ini kalau kita ubah public, nah maka dia akan bisa diakses ya dari kelas tes. Nah, ini kita jalankan ya, karena ini kita ubah nilainya true ya, maka hasilnya harusnya 1 ya. Kalau nilainya true maka hasilnya 1. Kita coba run. Nah, ini ya. Jadi nilai awal variabel bulan adalah true ya, maka hasil konversi adalah 1 ya, karena nilai true itu di metode yang kita buat, metode C tadi ya. Nah, kalau benar nilainya true. Nah, ini karena kita set public ya, sehingga bisa diakses. Ya, kegunaannya apa? Ya, kegunaannya sehingga sebenarnya ini kan bisa ya, bisa jadiin 1 aja ya kelas ini ya. Ini kita jadiin 1, ini kita taruh ya, yang main di bawahnya ini bisa ya. Ini sama ya. Nah, mengapa kita harus bisa kita pecah ya? Nah, kalau yang kelas C ini memang untuk menyimpan data ya, untuk menyimpan field data dan metode ya. Jadi untuk menyimpan atribut dan metode ya dari kelas C ya, atau kelas C ya. Dan dia tidak bisa dijalankan tidak bisa dijalankan ya, dijalankan secara langsung ya, kecuali kalau memang kita tambah ya, kita tambah main ya. Namun bisa juga kita buat dia tidak bisa dijalankan langsung ya, kecuali dengan memanggil di kelas yang lain ya, kelas yang lain. Ini coba kita tutup ya, bisa enggak? Ya. Nah, jadi yang ini kita pindahkan ke kelas lain, sebenarnya bisa ya. Jadi yang di dalam kelas C ini hanya field data ya, yang defaultnya true ya, dan juga method ya, convert ya. Kita buat lagi misalkan yang lain. Dan untuk 12 akan kita kasih 100 ya, 100,00 ya. Nah, kalau nilai true ya, dan kalau nilai false 0. Kan sama. Nah, ini ya, karena nilainya true ya, nilai
true, yang satu ini 100. Ini kalau kita ubah, ini tidak ada inisialisasi, maka defaultnya ini adalah false. Ini kita tes lagi. Nah, hasil konversi adalah -1, hasil konversi tipe data double 0, sesuai dengan rule yang kita tambahkan di sini. Baik, sampai ini ada yang ditanyakan, silakan. Dari saya belum, Pak. Ada? Oh, belum. Kalau ada yang tanyakan, silakan raise hand ya. Jadi saya tahu. Oke, enggak ada ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke setter and getter. Jadi ini setter and getter ya, itu adalah bagian dari encapsulation ya. Jadi data itu dibungkus ya. Coba saya cari slide ini. Coba saya cari sebentar. Oke, saya lanjutkan mungkin nanti saya susulkan aja ya. Sebenarnya saya ada tampilan grafik ya yang kira-kira bisa menjelaskan untuk encapsulation. Saya langsung saja.
jadi di dalam setter and getter ya, itu maksudnya apa ya? Jadi maksudnya sama seperti yang tadi ya, sama tadi yang kelas C tadi ya. Itu kita set dia privat ya. Itu agar data atau metode itu bisa terlindungi ya, atau terproteksi ya. Nah, ini contohnya, ini kita punya dua kelas ya. Yang satu kelas circle ya. Jadi kelas yang digunakan untuk membuat objek ya, membuat objek lingkaran ya, dengan menggunakan template ya, atau dengan menggunakan acuan, atau dengan menggunakan kelas circle ya. Kemudian dalam membuat circle, membuat lingkaran ya, default nilai radiusnya atau jari-jarinya itu adalah 1. Jadi andaikan user tidak menentukan ya, tidak mengisi nilai radiusnya berapa ya, atau jari-jarinya berapa, maka secara otomatis ya, objek lingkaran yang dibuat itu akan memiliki jari-jari 1 ya. Kemudian number of objects ya, jadi jumlah berapa banyak lingkaran yang sudah dibuat ya. Karena itu defaultnya nilainya 0. Ya, karena awal mula saat program akan dijalankan tentu belum ada lingkaran ya, sehingga nilainya 0 ya. Jadi awal mula itu adalah nilainya 0 ya. Nah, kemudian ini kita mungkin kemarin sempat kita singgung ya, namanya metode overloading ya. Jadi kita bisa memiliki berapa kelas yang namanya sama, namun dengan dengan argumen yang berbeda ya. Demikian juga dalam hal metode ya. Nah, ini public circle ya. Jadi ini membuat circle ya. Jadi sekali kita membuat circle ya tanpa argumen ya, maka jumlah objek circle akan otomatis ditambahkan ya. Nah, ini kita ingat ya, tanda plus ini maksudnya number of object ya plus 1 ya, kemudian sama dengan atau diassign ke number of object ya. Jadi suatu variabel nilainya ditambah 1 ya, kemudian nilai yang baru setelah ditambah 1 di-assign atau diisikan ke variabel tersebut ya. Jadi kalau number of object mula-mula 0 ya, kemudian tambah 1 jadi nilainya 1 kan. Maka nilai 1 itu di-assign ke variabel number of object, sehingga isi atau nilai dari variabel number of object akan berubah ya dari 0 menjadi 1 ya. Nah, kalau nanti kita jalankan lagi perintah number of object plus, kita jalankan sekali lagi. Nah, maka number of object yang semula nilainya 1 ya, akan ditambah 1 ya, menjadi 2 ya. Maka 2 itu adalah nilai yang baru. Nah, 2 yang baru itu akan diisikan kembali ke variabel number of objects ya, sehingga jumlahnya akan makin lama makin naik ya, terakumulasi ya. Nah, kemudian yang kelas yang kedua ya, circle, ini ada argumennya ya. Nah, dengan ada argumen memungkinkan user mengisi nilai dalam hal ini adalah nilai radius ya, atau nilai jari-jari ya. Nah, kalau yang atas tadi yang baris ketujuh itu nilai jari-jarinya 1 ya, jadi defaultnya 1 atau radiusnya 1, ini bernilai 1 ya. Nah, yang kedua itu tergantung dari argumen yang diberikan ya, new radius ya. Kalau kita berikan 10 ya, maka nilai 10 itu akan di-assign ya, akan diisikan ke variabel radius ya, sehingga nilai radius yang mula-mula 1 akan berubah jadi 10 ya. Atau nilai radius berapa yang terakhir ya, nanti akan dirubah ke nilai yang diisikan ya. Kemudian number of objects plus ya. Nah, sekali kita buat objek dari kelas circle ya, maka akan dapat objek baru ya. Nah, sehingga jumlahnya akan diakumulasikan ya, dari number of object sebelumnya. Sehingga kita perlu tambahkan baris perintah ya,
atau perintah yang ada di baris 13. Nah, kemudian public double get radius. Nah, ini maksudnya membaca ya, get. Nah, ini yang apa? Getter ini. Jadi dia membaca, melihat ya, melihat nilai radius itu berapa ya. Nilai radius yang terakhir itu berapa ya. Kalau defaultnya 1 ya, nilainya 1 ya. Namun kalau ada user sempat mengisi dengan nilai yang berbeda ya, tadi diisi dengan 10 ya, maka nanti akan dikembalikan nilai yang paling akhir ya, karena 1 sudah diganti kan di apa, kelas circle dengan argumen ya, antara baris 11 sama 13 ya. Sehingga ini akan mengembalikan ya, akan mereturn variable radius yang terakhir ya, yang terakhir ada ya. Kemudian public void set radius ya. Double new radius ya. Kemudian radius sama dengan apakah new radius itu lebih dari atau sama dengan 0 ya. Kalau iya, maka nilai radius itu akan diisikan atau digantikan dengan new radius ya. Nah, namun kalau nilainya kurang dari 0 ya. Kurang dari 0, maksudnya nilainya apa? Negatif karena seperti itu. Nah, maka radiusnya akan di set dengan nilai 0 ya. Jadi tidak diset dengan nilai 1 ya, tapi diset ke nilai 0 ya, karena dianggap apa? Nilai radius yang diberikan minus ya. Kemudian public static ya, integer get number of objects ya. Nah, ini untuk menghitung ya objek yang sudah dibuat ya. Jumlah objeknya ada berapa ya. Jadi return number of object. Jadi jumlah objek yang terakhir yang ada. Ya. Jumlah objek yang terakhir yang ada nanti akan diberikan atau dikembalikan. Kemudian public double get area. Ya. Nah, return radius kali radius ya, kali mat kali pi ya, kali 3,14 ya, 3,14 dan seterusnya ya. Radius kali radius kuadrat, jadi PR kuadrat ya, untuk mendapatkan areanya ya, areanya. Nah, ini adalah kelas yang digunakan untuk untuk membuat lingkaran ya. Nah, kemudian ada juga kelas yang lain ya, yang digunakan untuk membuat ya, untuk memerintahkan atau mengisikan perintah untuk membuat lingkaran ya. Nah, ini kita bedakan di 2 file yang berbeda ya. Namun keduanya berada dalam satu package yang sama ya. Jadi kelas circle.java dan kelas test circle with private data fields Java ya. Nah, ini 2 file Java yang berada dalam satu package yang sama, yaitu P06. Ya. Nah, ini adalah main-nya, ya, jadi main metodenya. Ya. Ini nama kelasnya sama dengan nama file. Ya. Kemudian main metodenya public static void main, ya, string args. Kemudian circle my circle ya, sama dengan new circle 5 ya. Nah, ini nama kelasnya, ini nama objek ya, objek yang dibuat dengan menggunakan acuan atau template kelas circle ya. Kemudian new kita tuliskan kelasnya. Ya. Nah, ini ada angka 5 ya, berarti kita menggunakan
inisiasi objek yang ada di baris 11 sampai baris ke-14 ya. Jadi ini kita inisiasi radiusnya atau jari-jarinya 5 ya, tidak menggunakan radius yang 1 ya. Nah, kemudian ditampilkan ya luas lingkaran dengan radius mesh circle get radius ya. Nah, ini nilai radiusnya berapa? Nah, ini dipanggil dari sini ya. Kemudian jumlah luasnya ya, atau nilai luasnya ya, mesh circle get area. Jadi langsung otomatis menjalankan metode yang ini ya untuk menghitung areanya ya, luasnya. Nah, kemudian juga mesh circle set radius ya. Mesh circle get radius kali 1,1 ya. Ini artinya radius jari-jari lingkaran saat ini berapa ya. Yang terakhir tentu 5 kan. 5 kemudian dikalikan 1 kali 1 ya. Sehingga ini jari-jarinya lebih besar, lebih sedikit ya. Lebih besar 10% ya. Dan diperintahkan untuk menampilkan nilai jari-jari yang baru ya, dan menampilkan hasil ya, penghitungan luas ya, dengan menggunakan jari-jari yang baru ya. Nah, ini menggunakan get ya, get berarti kita ngambil nilai yang disimpan di sini ya. Jadi Anda bisa perhatikan ya, di sini kita tidak bisa memanggil langsung ke nama variabelnya ya. Sehingga katakanlah kalau ini sudah jadi file kelas ya, bukan dalam bentuk file Java ya. Kalau sudah dikompil kan file ekstensinya kelas ya, itu sudah tersembunyi ya. Jadi orang lain ya, orang lain tidak akan bisa melihat ya isinya ya di sini ya. Karena sudah dikodifikasikan ya. Itu maksudnya dibuat kode ya, dibuat kode, dijadikan kode sehingga orang tidak bisa membaca ya teks ini ya. Sehingga orang luar ya, hanya bisa membuat atau memodifikasi di bagian ini ya. Jadi kelas lain yang mengakses dari kelas asal ya, yang digunakan untuk membuat objek circle ya. Sehingga di sini kita tidak bisa memanggil circle.radius misalkan, tidak bisa ya, karena variabel radius ini sudah di privat ya, sudah di privat. Kemudian number of object ya, juga tidak bisa langsung di sini ya, nama variabelnya ini tidak bisa karena di privat ya. Nah, sehingga untuk number of object ya, ini hanya bisa dilihat dengan seperti ini ya, get ya. Jadi get number of object ya. Sehingga nilai number of object-nya sekarang berapa harus diperoleh ya, hanya dengan menggunakan metode ini ya. Nah, kemudian kalau kita buat ya objek lingkaran yang lain lagi, ini kan sudah 3 ya objek lingkaran, kita buat lagi dengan jari-jari 10 ya. Kemudian kita cek lagi ya jumlah lingkarannya ada berapa. Nah, ini akan nambah lagi ya. Jadi di sini hasilnya 3 ya. Nah, sehingga orang tidak bisa langsung ya, katakanlah ada hacker segala macam iseng ya, mengubahnya di sini tidak bisa ya. Jadi, langsung ke nilai variabel dirubah di sini tidak bisa ya. Andaikan kedua kelas ini sudah kita distribusikan ya, kita berikan ke orang lain, kemudian kita ingin memprotek bagian-bagian data-data yang kita anggap sebagai dasarnya, metode-metode yang anggap kita sebagai basic dari kelas itu, yang di sini ingin kita protek, terutama datanya ya kita protek, maka orang lain tidak akan bisa ya. Jadi mereka mengakses nilai tertentu ya hanya dengan menggunakan ini yang memang kita sediakan public ya, yaitu set radius ya, get numbers dan get area. Jadi nilai radius dan number of object ya itu hanya bisa diubah ya dengan menggunakan setter dan dibaca ya getter dengan menggunakan metode yang bersifat public ya dari kelas program eksekutor. Jadi dari kelas yang ini untuk mendapatkan nilainya, untuk melihat nilainya,
atau ingin mengganti nilainya itu harus melalui metode ya. Jadi tidak bisa langsung ke nilai variabelnya. Jadi sama dengan ini juga ya. Nah, ini kan privat ya. Jadi kita tidak bisa langsung mengakses di sini ya. Karena ini kita set privat. Nah, kecuali kita ubah ini privat jadi public, maka kita bisa melakukan modifikasi di sini. Dan kedua nilai tidak bisa langsung dimodifikasi dari kelas circle ya, karena sudah diproteksi dengan modifier privat. Ya. Nah, ini andaikan ini sudah kita distribusikan ya, sudah kita ubah ya, bentuknya dalam bentuk kelas, ya, maka tidak akan bisa dibaca ya. Kecuali masih dalam bentuk .java itu masih bisa diedit ya. Nah, kita coba untuk kode programnya. Namanya circle. Nah, ini ya. Jadi ini untuk kelas circle yang tadi ya. Ini bisa ditampilkan dalam bentuk satu baris begini ya. Tapi kalau ini dirasa membingungkan ya, kita bisa expand ya, kita lebarkan. Jadi ini privat double radius ya, sama dengan 1, dan privat static ya, integer number of object ya, 0 ya. Kemudian ini untuk membuat ya secara instan circle ya, yang tanpa radius ya, sehingga defaultnya nilainya adalah 1 ya. Kemudian ini dengan radius tertentu ya. Kemudian ini untuk memperoleh ya nilainya ya, get radius ya. Kemudian ini untuk set ya nilai radius yang kita inginkan ya, kita ubah ya dari nilai yang semula ada ya, yang semula berapa kita ubah di sini ya. Kemudian ini get number of object ya, kita mendapatkan jumlah objeknya, dan public get area ya, untuk dapat luasnya ya. Nah, ini kita bisa tambahkan lagi juga di sini ya. Misalkan kita ingin cari kelilingnya ya. Get circumference atau nah, keliling rumusnya apa? 2 kali radius kali PR, 2 PR atau 2 PR. Get ya. Dan kita update. Nah, kita lihat satu-satu ya, di sini supaya ada ini. Yang pertama itu circle ya, my circle 1, nanti kita buat circle 1. 1. Buat bahasa Indonesia aja ya. Sukala. Terlihat? Kita coba compile. Ini sudah dibuat ya. Kemudian kita tampilkan dengan radius. Nah, ini nama variabelnya lingkaran 1 kan ya. Radius adalah ini.
Nah, ini luas lingkaran dengan radius 5 yang ini ya adalah ini ya 78 sekian ya. Nah, ini kita coba buat lingkaran yang kedua ya. Atau kita cek dulu jumlah ini berapa ya. Sini. Ini apa? Get bisa coba itu dulu. Ya, ini ya. Jadi jumlah lingkaran sudah dibuat satu ya, karena kita baru sekali ya membuat instance ini ya. Kita coba buat yang lebih besar ya, lingkaran besar dengan menggunakan acuan radius dari lingkaran satu. Nah, ini kita tidak bisa langsung menggunakan radius ya. Nah, ini yang di sini ya. Nah, tidak bisa karena ini di privat ya. Maka kita untuk mendapatkan nilainya, nah kita harus menggunakan get radius ya. Dan dikalikan 10% atau 20% lebih besar. Dan kita cek lagi ya. Nah, kalau sudah ada 2 kali ini, berarti ini kan kita buat yang pertama ya. Pembuatan ini pembuatan lingkaran yang kedua. Nah, kita jalankan. Maka ini akan ada update ya. Jadi jumlah lingkaran yang sudah dibuat ada 2 ya, karena kita sudah membuat ini ya. Mau ditambahkan sini. Ini kan lingkaran lebih besar ya. Besar, radiusnya berapa? Jadi radius ya. Dan luas lingkaran yang lebih besar ya. Nanti get area. Kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini mula-mula kita create instance ya, atau kita create objek ya. Luas lingkaran dengan radius 5, maka luasnya ini ya. Kemudian jumlah lingkaran sudah dibuat 1 ya. Kemudian lingkaran yang baru dibuat punya radius 6 ya. Ini kita buat ya. 6-nya dapat dari mana? Dari jari-jari semula, radius semula kalikan 1,2 ya. 6 dan luasnya, nah luasnya ini ya, get area. Kemudian kita print jumlahnya berapa. Nah, ini bisa juga sehingga orang kalau ingin ngerubah ya, atau ingin mengkacaukan program ini ya, ingin ngerubah supaya get number of objeknya tiba-tiba jadi 100 ya. Nah, itu tidak bisa ya.
Ya, karena apa tidak bisa? Karena di sini diubah variabelnya tidak di sini ya. Variabelnya itu ada di circle Java. Ya. Kalau kita lihat sini, ini ya out-nya. Ya. Kita lihat lokasinya. Project. Ini untuk teman-teman. Nah ini ya. Nah ini kelas ya, yang tadi yang saya maksud. Ini kelasnya dia sudah sudah disembunyikan ya. Nah coba kita buka apakah bisa. Kita paksa dengan kita buka. Nah ini ya, jadi kita tidak tahu kan. Contohnya yang circle tadi ya. Nah, ini circle yang kita paksa ke notepad. Nah ini ya. Nah kita yang ditampilkan sini hanya yang public aja ya. Tapi variabel tadi nanti tidak bisa kita edit ya. Editnya di sebelah mana tidak tahu. Sehingga ini bisa kita proteksi ya, yang ini. Karena nanti yang kita distribusikan bukan yang Java ya. Kalau sudah jadi yang kita distribusikan yang file kelas ya. Ini kan tipenya .class ya. Nah kalau yang yang Java, nah ini tergantung ya, kalau dengan kolaborator yang kita bareng ngembangin kode program ya kita sedang Java ya. Namun kalau ke orang lain yang memang tidak berhak ya untuk mengedit program kita, yang untuk kelas circle-nya ya kita kasihkan yang kelas ya. Nah kalau yang ini yang ekstensinya Java ya, .java ini masih bisa ya. Jadi ini kalau kita buka pakai ada ya open, ini kita buka dengan yang lain. Nah ini kelihatan ya. Ini bahwa radiusnya itu tipenya double ya. Number of object itu tipenya integer, itu kelihatannya. Kalau ini mah dalam bentuk Java. Ya kalau di Windows mungkin exe ya. Ini yang source code-nya. Kalau yang tadi yang sudah diproduksi ya, yang tipenya exe. Ini jadi di folder sini yang outputnya ya, kemudian ini yang source code-nya. Kemudian untuk yang ini tadi lingkarannya baru 2 ya, kemudian kita buat lagi yang default ya. Dari 2
mestinya 7 ya, ini 5, atasnya kan 2. Ya. Nah, kita panggil di sini dari awal. Nah, jalankan. Nah, ini ya, jumlah lingkaran yang ada sekarang adalah 7. Nah, ini ya, 7 ya. Karena ini kita buat apa? 5 ya. Jadi kita harus apa? Memang harus benar-benar kita buat lingkaran sebanyak 5 ya, dari sini ya. Nah, karena kalau ini sudah diproteksi dalam bentuk apa? Kelas, nah kita tidak bisa ngedit ya di sini, misalnya kita isi 1000 ya. Bisa, karena ini sudah tertutup ya dalam bentuk kelas ya, saat kita distribusikan ke orang lain. Ya kira-kira seperti itu ya. Oh, yang ini belum kita panggil ya, yang untuk apa? Keliling ya. Nah, untuk keliling. Nah, ini misalkan kalau keliling ini public ya, kita set default kan. Nah, di sini kita panggil nah, ini tidak ada ya. Nah, ini error ya. Has private access. Maka harus kita buka ya. Jalankan, ini sudah hilang ya garis-garis merah tadi. 7, nah keliling ini 628 ya, dengan kalau ini berarti apa? 1 ya. Kan tadi R-nya 1 ya. Berarti kalau kita coba hitung, kita hitung 1 kali 2 kali 3,1. Nah ini ya 628 628. Atau ya, sama ya 6283118 dan seterusnya. Nah ini hasilnya juga ya 62831. Jadi karena kita gunakan untuk yang link 5 ya, link 01, 02, 03, 04, 05 itu adalah tanpa argumen ya di kelas circle-nya, sehingga yang akan dipanggil ini adalah yang ini ya. Ini akan dipanggil ini tanpa argumen, sehingga dia pakai nilai radiusnya yang ini. Radius sama dengan 1. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan. Dari saya belum, Pak, udah mantap banget. Ya, sudah paham ya. Mending ini ya sedikit tapi paham.
Banyak. Pak, Oh iya, silakan. tadi metode circle-nya tuh kalau nggak dibikin public tetap bisa diakses ya kalau satu package gitu. Oke, sebentar ya, saya stop dulu. Yang mana? Yang baris keberapa gitu? File. Misalnya metode circle-nya tuh yang number of object Yang dia ini? iya Yang ini? nggak pakai iya Ah, bisa nggak pakai public gitu, itu tetap bisa diakses ya pas biasanya tetap bisa dipanggil di kelas lain. oh ya, asal ini dalam apa? Package yang sama. Misalnya saya tutup ini ya, coba ya. Kan? Ini isinya. Iya, Ini kan? Oh, ya. Ini kita coba ya. Ini kan dia satu package yang sama ya, P06. Masih bisa ya. Ini hasilnya sama dengan tadi. Ini kan manggil yang ini kan. Nah ini bisa karena dia masih dalam apa? Satu package yang sama. Ini satu folder yang sama. Kalau ingin lihat apa? Real ininya kalau ingin lihat foldernya yang ini tadi kan. Ini kan tadi satu project ya, pertemuan 6. Nah ini ada dua yang source-nya, nah ini satu package ya. Ini masih dalam satu folder ya. Kelasnya juga kelasnya ini outnya production. Nah ini juga ya, masih dalam satu folder. Jadi kalau kita apa tidak state ya di sini auto public ataupun privat ya, namun kalau dia masih dalam satu apa folder ya, dalam satu package, nah maka dianggap apa dianggap sama ya. Maka bisa ya kayak ini kita ulangi. Coba lagi, ini berarti kan circle yang tidak pakai apa argumen radius ya, nilai defaultnya radiusnya 1 ya. Kalau ini circle dengan argumen radius ini tergantung dari nanti user memberikan menginisiasi nilai radiusnya berapa ya. Ya seperti yang ini ya, atau yang ini. Nah, kita jalankan. Nah ini tetap bisa jalan sama seperti yang tadi. Mungkin gitu jawab pertanyaan. Iya Pak, terima kasih banyak. Ya karena ini sedikit ya pada program sedikit. Nah nanti kalau programnya sudah berkembang banyak, nah kemungkinan yang mengakses itu lintas package ya. Jadi package yang di luar ini. Kalau ini kan cuma dua program, dua kelas ya, dua kelas satu package. Jadi ya mungkin masih bisa ya kita hilangkan ini. Nah tapi kedepannya saat implementasi kode program yang benar ya, yang besar ya, skala besar, yang jumlah kelasnya banyak ya, ada puluhan misalkan. Nah sangat mungkin ini nanti diakses oleh source code ya, atau kelas lain yang berada di luar package ya, tempat package ini ya, tempat package dari kelas yang asal ini. Sehingga untuk amannya kita tambahkan di sini apa public. Jadi tergantung ini ya, tergantung situasi untuk kondisi. Baik, ada lagi yang ditanyakan silakan.
Baik, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Untuk jadwal UTS-nya mulai 18 ya, 18 Oktober. Berarti udah mulai minggu depan ya. Bentuk UTS seperti apa Pak nanti? UTS-nya biasanya pilihan ya, pilihan ini multiple choice ya. Jadi nanti sebelum pelaksanaan nanti saya berikan latihannya ya. Maksudnya latihan untuk cara memilihnya ya. Jadi bukan kisi-kisi soalnya. Oke, siap Pak. Ya. Berapa soal Pak nanti? Kalau yang sebelum-sebelumnya bisa sampai 30-an ya, 30 soal. Karena kan waktunya lumayan panjang, 1 jam. Oh, oke Pak. Berarti full PG ya Pak? Nggak ada SI kayak gitu? Enggak. Oh, siap Pak. Ya. Makasih Pak. Ya. Untuk ini jadwal pengganti kira-kira hari apa ya? Yang kira-kira bisa agar kita karena saya diminta untuk melengkapi ya sebelum UTS ini. Kalau yang jadwalnya kosong banyak hari apa? Untuk kosong sih mungkin hari Kamis ya Pak. Kamis ya. Sabtu matkul ya. Ya nanti siapa yang bisa ikut ya silakan ikut gitu mungkin ya. Nanti kalau yang nggak ikut nanti bisa lihat di rekaman YouTube gitu ya. Jadi biar tetap terlaksana ya hari Kamis ya kira-kira ya. Nanti saya Iya Pak, di jam yang sama. Jam yang sama. Yang bisa lihat dulu ya. Saya coba lihat dulu. Semoga tidak ada agenda lainnya. Kalau Jumat yang jelas saya yang tidak bisa ya. Nah, Kamis nanti saya coba. Oke, mungkin cukup ya untuk kali ini. Jika tidak ada pertanyaan, ya, saya akhiri ya pertemuan kita kali ini. Ya. Sekian, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Terima kasih, Pak. Pak. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu. Ya, kasih.